YouTube ya. Kalau mau lihat gimana prosesnya, kalau ada di YouTube kan ada tutorialnya satu persatu, step demi step ya. Nanti saya tunjukkan gimana hasilnya. Kalau Bu Latifah tentang apa kemarin? Itu Prof, apa pergeseran perwalian Prof. Perwalian ya. Mm-mm. Oh iya betul, wali ya. Mm-mm. Wali Adol Prof. Wali Adol. Ini udah kayaknya nih. Oke, kan hasilnya udah. Dia mendapatkan ada sekitar citasinya. Sudah apa belum nih? 1000 kan mintanya. Oke, sementara ini dulu nggak apa-apa ya. Oke, kelihatan ya semuanya ya. Nah, yang pertama kali kita akan ambil adalah hasilnya dulu, result. Resultnya itu kita harus save dalam bentuk RIS ya, di sini nih, RIS. RIS filenya file RIS. Oke. Ambil ke sini, di save. Nanti muncul di situ di desktop namanya tax compliance. Nah, gitu ya. Save. Harusnya compliance ya, compliance. Save. Dihubungkan dengan apa tadi tax compliance itu? Pajak penghasilan? Pajak UMKM. Iya, UMKM ya. Iya. Coba kita cari dulu. Dari sini nih. Bahasa ininya apa sih? Bahasa Inggrisnya. Indonesia. Pajak penghasilan UMKM. Pajak penghasilan UMKM. Income MSME ya. Micro and small medium enterprise. Enterprise. Balik lagi ke tadi di sini, ini udah di save tadi ya. Nah, resultnya, hasilnya itu bisa dari sini. Resultnya kita gunakan yang paling mudah itu pakai Excel with header. Metric, sorry, bukan metric. Kita biar keluar dulu tadi. Ini copy result, kopinya jadi result for Excel with header. Klik. Ini hasil semuanya nih ya. Yang totalnya berapa? 560,90. 5 totalnya 200, dia papernya cuma 200. Harusnya 1000 tadi itu. Apa? Ini ke sini ke Excel, kita buka Excelnya. Ini Excel baru ya. Excel baru. Di sini tadi kan udah di copy ya. Saya ulangi lagi. Di sini jadi begini nih. Copy result Excel for Excel with header. Copy sudah, ini tercopy nih. Baru masuk ke sini. Di sini Ctrl V. Maka semuanya akan muncul. Ya. Judulnya 200 kan, 200 buku kan? 200. Ya, ini nama-namanya, ini namanya, ini nama judulnya, ini tahunnya, ini source-nya gitu ya. Lengkap semua. Oke. Nah, bedanya apa dengan RIS? Nanti RIS saya tunjukkan. Satu dulu. Terus yang kedua, kita mau ngambil MSME income tax ya. Income tax khusus untuk MSME. Kita cari 1000, jangan 200, biar cepat, biar banyak. 2016, 2026 search. Maka dia akan mencari lagi hal yang berbeda, yaitu UMKM pajak penghasilan UMKM. Dia akan bicara tentang masalah income tax, bicara masalah compliance juga ada tuh, empirical analysis. Ini semuanya dihasilkan dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2006. Oke. 2006. Ya. Jadi kalau Bu Latifah
Alpha itu tentang apa? Tentang wali ya? Pergeseran perwalian wali Adolf. Ya. Oh, Perwalian wali. Gadang Selling dalam hal apa? Tentang warisan atau tentang hakim pernikahan ya? Wali Adolf, Ustadz. Ya. Ada gini tulisannya ya? Pergeseran perwalian. Boleh saya cek di ruang ngobrol? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Bentar, coba. Cuma nunggu, ini dapatnya juga cuman 160. Sudah, Prof? Sudah ya? Pergeseran makna perwalian dari hak absolut wali nasab Adol ya. Hak absolut dalam wali perkara nasab wali Adolf. menuju perlindungan hak. Nah, berarti ada wali nasab dengan hak perempuan. Nah, dua kira-kira ya. Saya ngambilnya dua aja dulu. Wali nasab dengan hak perempuan. Nah, guardian lineage of women rights. Kita bisa cari ini karena di dalam apa ini namanya, di dalam pencarian artikel kita nggak bisa banyak-banyak, sedikit saja, satu kata nanti disambungkan. Nah ini juga sama seperti tadi, hasilnya kita copy, result Excel header, kembali ke sini. Ini kan adanya di mana? Nah, saya kecilkan aja ya biar nanti kelihatan. Ini kan adanya di yang ini tentang tax compliance, ini tentang MSME income tax gitu ya. Sama tadi sudah di copy, sekarang Ctrl V, semuanya ada 160. Kita save dulu, ini save, biarkan dia menjadi data yang apa adanya. Oke, namanya data Bu Susi, save. Nah kemudian yang di sininya hasilnya, resultnya itu kita save menjadi save. Oke, yang ini non income tax. Oke, ada dua file berarti ya. Baik, tinggalkan ini kita tutup, selesai ya, kita tutup, selesai. Nah setelah publish or perish kita buka tadi, publish or perish itu ambil atau buang ya, ambil atau musnahkan. Kita lari ke program FOSPViewer yang kedua. Nah FOSPViewer ini akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang ditemukan tadi. Kita lihat ya, ini masih lompat nih, ini matikan dulu. Nah, ini FOSPViewer nih, FOSPViewer. Nah, ini ya. Dia dibuat di Leiden ya. Ya salam, ya salam. Prof Ayu. Oh, ini masih jalan nih. Baca ya. Iya. Quit dulu. Oke, kita ulang lagi. Halo. Kita buka lagi FOSPViewer. Biar dia berputar. Komputernya memang kayak gini nih. Sabar sedikit. Alhamdulillah. Halo. Ada masalah. Yang tadi Prof bilang bisa 1 jam. Itu 1 jam itu mencarinya. Oh, Nah, cari. ini sudah ada ya. Ini namanya ada. aplikasi FOSPViewer. Oke.
Post. Nah, dari sini kita akan membuat hasilnya dari tadi. Create, caranya kita akan membuat networking berdasarkan data yang ada, ya. Based on text data, klik yang ini. Kemudian kita next. Kemudian kita ambil yang berdasarkan read data from reference manager. Next. Kemudian kita ambil filenya, ada 2 file tadi ya. Ada yang namanya file di desktop itu ada income tax, betul ya, sama tax compliance, dua-duanya diklik pakai shift ya, diklik satu terus satu lagi pakai shift sini, 2. Jadi 2 file ini kita masukkan. Oke. Sudah oke, kita next. Semua title and abstract diambil, itu biarkan saja, next. Kemudian akan mencari istilah-istilah yang berhubungan dengan artikel kita ini. Ini akan bekerja, ini online ya. Setelah bekerja, ini biar sama aja, mau binary atau mau full sama aja. Kemudian kita next. Ada 1816 term istilah dengan 35 pertemuan istilah ya. Next saja. Selected 33, oke aja, next. Maka ini adalah istilah-istilah yang muncul. Ada tax compliance, tax penalty, medium compliance, awareness, micro, small, effective, dan sebagainya. Ini biarkan apa adanya, kemudian finish. Maka jadilah sebuah gambar yang menceritakan hasil dari penelitian ini. Ini namanya bibliometrik. Yang dimaksud dengan bibliometrik itu seperti ini. Ini gambarnya bisa kita. Yang punya saya. Kenapa? Punya saya, Bu. Iya. Oh, punya Bu. Ini punya Bu Susi dulu, ya. Iya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna ungu, ada warna oranye, gitu ya. Nah, ini belum selesai, Bu. Ini kan bergambar ya. Gambarnya bisa kita copy, bisa kita screenshot ya. Screenshot gambarnya. Kan tulisannya kecil-kecil nih. Supaya tulisannya besar, kita bisa minta tulisannya besar. Size of label. Nah, labelnya kita bisa perbesar. Nah, gitu. Ada MS gitu ya. Ada teks, ada kelihatan tulisannya agak lebih besar kan. Nah, ini belum selesai. Bagaimana cara menginterpretasikan dan menjelaskannya? Kita klik yang item. Ada 4 cluster ya. Coba lihat di sini. Kelas pertama ada namanya awareness, kesadaran. Lihat yang di bawah sini ya. Sekarang nggak muncul. Ini lagi. Ini saya naikin ke atas dulu. Lihat yang di bawah sini nanti ya, yang di bawah sini. Ketika saya klik awareness, di situ muncul linknya ada 18, total link strength-nya ada 41, occurrence-nya 13. Jadi istilah awareness dalam penemuan artikel yang ada ini, terdapat link antara satu artikel dengan artikel yang ini lainnya sebanyak 18 pertemuan. Kemudian kekuatannya adalah 41. Dan kemunculannya, occurrence-nya itu ada 13. Itu untuk awareness. Ada lagi compliance. Nah, compliance itu, betul ya, linknya ada 15, strength-nya ada 53, occurrence-nya 10. Efek. Nah, ini lebih banyak lagi, strength-nya sampai 252. Efek. Mana kata efek nih? Biasanya bentuknya jadi besar dia, bulatnya besar. Taruhlah yang paling besar ini kan MS ya. Dia ada di mana nih? Dia ada di cluster 2. MS. Lihat. Total strength-nya ada 203. Nah, ini semakin besar total strength-nya, maka semakin sering dia digunakan istilah itu oleh orang lain. Nah, caranya gampang. Sebetulnya sekarang itu udah enak banget ya. Ini yang bulat-bulat, yang paling besar itu kita klik. Bukan kita tunjuk aja. Ditunjuk, maka yang lainnya tertutup. Kita bisa screenshot lagi. Kita ambil screenshot.
Kemudian yang MS juga ini screenshot, yang lain tertutup. Kemudian satu lagi, 3 aja jangan banyak-banyak. Ada text player, ada income text. Nah, income text ini kita klik. Oke. Nah, ini kan kita tadi sudah dapat 4 ya. 3 yang paling besar-besar dengan 1 yang umum. Nah, kita bisa minta tolong sama ChatGPT atau pakai AI. Nah, masuklah ke AI. Taruhlah di DeepSeek. Nah, DeepSeek. Nah, kita kirim seluruh gambar yang ada tadi. Ini paling gampang nih pakai ini gitu loh, nggak kerja lagi. Kan ada gambar di desktop itu, gambar pertama itu yang ini kalau nggak salah mana. Nah, ini ya, yang besar semua kan. Nah, sebelum ini 1, 2, 3, 4, ya kan? Yang satu secara umum, yang 3 lainnya itu adalah poin-poin yang kecil. Mana ini? Ulangi. 1, 2, 3, 4. Open. 4. Nah, berdasarkan 4 gambar terlampir. Ini yang kedua sama ketiga nggak bisa nih. Tambah lagi nanti. Atau 1 aja lah ini. Ini 1 ini yang besar nih kan. Oke. 1 aja. Berdasarkan gambar terlampir, buat interpretasi bibliometrik untuk judul disertasi, ya kan? Judul disertasi ya. Apa tadi judul disertasinya, Bu? Apa judulnya? Judulnya, ntar lupa lagi. Kepatuhan. Rekonstruksi pajak. Apa? Gimana? Rekonstruksi pajak penghasilan UMKM. Formulasi keadilan fiskal berbasis kepatuhan transidental dan proteksi iklim usaha berkelanjutan. Transidental Dan proteksi iklim usaha berkelanjutan. dan Atau saya copy deh Pak. dan iklim. Ini juga rencana nanti berubah lagi judulnya. Proteksi transidental, iklim usaha berkelanjutan. Iya. Oke. Susun secara terperinci. Perhatikan juga gambar dan kata kunci yang sering muncul. Dah. Ya, bahasa Cina karena DeepSeek memang orang Cina. Bahasa Cina. Pakai Cina deh, piut. Waduh, Biarin aja, biar Waduh. dia bekerja dulu. Oke. Ulangi lagi. Gunakan bahasa Sunda apa bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia aja. Indonesia. Indonesia jauh jelimet. Oke. Dah bekerja dia. Teks ya. Nanti kita copy nih. Ya, copy. Kemudian kita ambil ke sini. Oke.
Ini hasilnya Bu. Kita insert gambarnya dulu. Tadi kan 3 ya. Satu aja kita ambil yang paling besar. Nggak ada, ini dia. Insert. Oke, ini gambarnya. Ini sebutnya namanya Force Viewer. Aspir. Ya. Nah, ini hasilnya. Oke, cara membacanya. Data di atas hasil peta hubungan antar kunci, kata kunci. Jadi keyword yang kita sering gunakan itu akhirnya menghubungkan antara satu artikel dengan yang lainnya. Oke. Biasanya dibuat dengan perangkat lunak pemetaan seperti Foursquare udah dibuat ya. Kata kunci yang muncul dicatat di kolom kategori. Tuh, sini kategori. Kata kunci ini kategori nih. Ya. Kata kunci ini ada kolom kategori. Kemudian seberapa sering kata tersebut menjadi topik pembahasan para ahli? Nah, ini kata kunci yang paling dominan adalah kata teks pajak paling dominan, mencapai 6.800 ya. Pandemi dan Covid muncul tapi hanya sekali dengan nilai 100. Oke. Ini angka-angka yang tadi itu bagusnya dimasuk-masukkan Bu. Nanti kalau kapan ketemu kita masing-masing pegang laptop bisa saya tunjukkan gimana caranya. Ini sekilas saja ya, biar mudah dipahami. Oke. Kemudian hubungan data ini dengan judul disertasi rekonstruksi pajak penghasilan mengatasi keadilan fiskal berbasis kepatuhan. Nah, ini bisa dibuat tabelnya, thread layoutnya, serat. Oke. Rekonstruksi pajak penghasilan. Data menunjukkan bahwa teks adalah topik nomor 1. Ini membuktikan bahwa isu pajak khususnya untuk usaha UMKM sedang hangat dan penting untuk dikaji, direkonstruksi. Nah, saat ini gitu kan, teks di sini, teks itu ada di hijau. Berarti yang warna hijau itu ini yang sedang saat ini digandrungi orang. Termasuk MSME yang ini, termasuk MSMS. Kalau ini usaha mikro dan kecil menengah yang biasa, ini usaha mikro kecil menengah yang banyak. Jadi korporasi. Kalau ini satu unit, kalau ini korporasi karena dia pakai S, pakai jamak ya, plural gitu. Itu bedanya itu. Jadi kalau yang warna hijau ini menunjukkan bahwa ini sedang terbaru. Kalau yang merah berarti ada nih artinya di sini nih. Keadilan fiskal. Teks memiliki hubungan sangat nilai besar. Mengisyaratkan bahwa banyak penelitian membahas pajak berbasis kepatuhan. Nah, ini bisa dielaborasikan semuanya. Oke. Kesimpulan. Penelitian Anda berada di jalur yang tepat karena topik utama Anda adalah pajak UMKM. Data membuktikan bahwa pajak adalah isu terbesar dalam kumpulan penelitian terkini. Penelitian menjawab kebutuhan zaman. Penelitian Anda bersifat menyeluruh multidimensi. Saran, perkuat latar belakang. Sebagaimana saya sampaikan dulu kan, buat latar belakang yang kuat. Tegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal pajak yang kecil, tapi juga perlindungan agar usaha tetap hidup di masa krisis. Dan gunakan peta kata kunci ini pembuka bab. Nah, caranya bagaimana cara membuka peta itu? Nah, yang tadi ini, kata-kata ini semuanya, kata-kata yang muncul ini semuanya itu harus dimunculkan. Jadi awareness, kesadaran gitu ya. Link, total, strength, dengan occurrence. Ini ada awareness. Jadi cara paling mudah itu kalau saya ya, ini di copy dulu ini ya. Ini kan baru klaster 2 ya. Semuanya ada 4 klaster. Kemudian ini di foto nih 2 sampai dengan 4. Nah, 3. Oke. Berarti kan dapat 2 nih ya, dapat 2 foto. 2 foto itu nanti saya tunjukin nih. Ada di sini. Ini foto pertama itu adalah screenshot yang ini. Mana ini? Ya kan tadi udah foto yang kedua itu screenshot yang ini. Oke.
Nah, 2 ini akan kita, yang ini salah foto, buang, move to trash, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. 1 dan 2. Susun seluruh kata kunci yang ada pada file atau gambar terlampir. Ya. Nah, clusters pertama ada 15. Rekapitulasi. Nah, ini understanding copy. Oke, yang sini kita pindahkan ke sini, masukin ke sini. Minyak, uang, Ctrl V. Nah, ini kata kuncinya. Ya, untuk jamak. Untuk jamak MS. Oke. Nah, dari sini kan kita punya kata-kata ini. Kalau mau datanya nanti dimasukkan, tinggal dimasukkan yang ini nih. Agak lama nanti kerjanya satu persatu. Ditunjukkan ke sini, baru muncul linknya 18 yang ini, linknya 15 yang ini, linknya 32 yang ini, linknya 30 gitu ya. Jadi satu-satu nanti dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan satu-satu ke sini. Setelah masuk semuanya, baru nanti kita bisa bahas. Nah, kemudian yang file yang ini yang mana tadi? Yang ini juga penting nih, apa namanya, yang Excel ini. Nah, ini kan udah ada nih ya. Nah, ini di save. Ini kan ada 200 tambah 160, 360. Ini di save data Bu Susi. Tutup dulu sebentar. Kita bisa minta ke dia untuk membuat apa ya, semacam rangkuman. Nah, mana tadi data Bu Susi? Ulangi lagi, masukin data Bu Susi. Nah, ini sini kan ada judul buku, buat rangkuman berbentuk tabel dari hasil dari data terlampir. Bukan rangkuman tapi rekapitulasi singkat berbentuk tabel data terlampir dengan memperhatikan from sebelumnya, buat dalam bentuk tabel yang singkat dan padat. Nah, dia buat rekapitulasi itu. Oke. Ini dia hasilnya, rekapnya. Bibliometrik. Ini copy masuk ke hasil ini. Ya. Ya. Ini hasilnya. Table cost 1 layout atau konten. Oke, biar enak tulisannya kita ganti semuanya jadi kali berapa tahun timer cuma aja ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Data bibliometrik kelihatan kaitannya dengan judul disertasi. Jumlah artikel sangat banyak, 200 sampai 100. Berlaku pelatuhan, menjadikan teori kuat dasar. Selamat Prasetyo, ya, ALM, tuh banyak semuanya ada di sini. PP 23 muncul tuh, yang kita cari tuh muncul semua di sini. Riset maksudnya efektivitas insentif. Nah, itu kesimpulannya, data menunjukkan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak sudah sangat banyak, tapi masih terpisah-pisah antara
aspek kepatuhan, aspek insentif, dan aspek keadilan. Sementara itu, judul disertasi Anda justru menyatukan ketiganya dalam sebuah rekonstruksi menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa disertasi ini memiliki kebaruan atau novelty yang kuat. Itu yang kita cari. Jadi dalam latar belakang itu yang kita cari adalah kebaruan dari Kopi. iya novelty ini. Nanti Kayaknya hasilnya kirim, ini Pak. saya save. Ini apa namanya, bibliometrik Susi. save. Nah kemudian saya tutup. Pak, share. Sabar. Asik. Stop. Aduh, ini ilmu bu. Iya. Berarti Pak pengen bibliometrik, akhirnya dapat juga dari Pak Radit ya. Saya udah Kayaknya diminta kemarin sama yang beliau-beliau ditunggu tuh. Ustadz Radit ya. Ustadz, Kenapa? ya. Waktu kami MPH kayaknya Ustadz deh ya yang ditunggu deh. Ya. Emang saya disuruh, saya bilang kemarin saya baru pulang dari ini, baru pulang dari mana? Dari Malang. Iya. Oh, Sama juga iya, coaching makanya. beberapa orang itu. Oh, pantesan. Oke, udah masuk ya. Nanti dilihat. Tapi secara